Indonesia kini mengguncang peta politik dan ekonomi di kawasan ASEAN berkat kebijakan luar negerinya yang semakin berani. Bahkan langkah strategis yang diambil pemerintah membuat negara maju seperti Singapura terpaksa gigit jari. Namun kebijakan seperti apa yang berhasil membuat negeri sekecil namun berpengaruh itu kalang kabut? Untuk menemukan jawabannya, mari kita bahas lebih dalam. Situasi ini bermula ketika Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan program Astacita, yang salah satu kebijakannya adalah menghentikan ekspor gas alam cair, liquefied natural gas (LNG). Kebijakan ini menjadi pukulan berat bagi Singapura, karena selama ini Indonesia ada pemasok gas terbesar bagi negara tersebut. Bisa dibayangkan sepanjang tahun 2023, Indonesia mengekspor 4,4 juta ton LNG ke Singapura, dengan total nilai ekspor mencapai 2,25 miliar dolar AS. Angka ini mencakup 26,08% dari total ekspor gas nasional Indonesia pada tahun itu. Dengan angka sebesar itu, tentu tak heran jika Singapura tidak bisa tinggal diam saat mendengar rencana Indonesia untuk menghentikan ekspor LNG ke kawasan. Seperti yang sudah banyak diketahui, sebagian besar gas yang diekspor Indonesia berasal dari kontrak-kontrak lama yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dua kilang LNG terbesar di Indonesia, yaitu Badak LNG di Bontang, Kalimantan Timur, dan Tangguh LNG di Papua, selama ini menjadi tulang punggung utama dan memasok gas ke beberapa negara, termasuk Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Namun kedepannya pemerintah berencana untuk mengevaluasi ulang kontrak-kontrak tersebut. Pertanyaannya, apakah kontrak ini masih layak untuk diperpanjang? Alasannya cukup jelas, permintaan gas di dalam negeri terus meningkat, terutama karena pemerintah sedang mendorong industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam. Karena itu, kebijakan energi nasional akan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan gas domestik bukan lagi untuk ekspor. Seluruh konsesi gas ke depan akan dialihkan untuk mendukung kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dengan langkah ini, Indonesia semakin menunjukkan bahwa kepentingan nasional adalah prioritas utama. Meski itu, berarti mengubah keseimbangan di pasar energi ASEAN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebutuhan gas Indonesia dalam beberapa tahun mendatang akan mengalami lonjakan yang signifikan. Berdasarkan proyeksi pemerintah, antara tahun 2025 hingga 2030, kebutuhan gas diperkirakan mencapai 1.471 British Thermal Unit per hari (BBTUD) dengan angka yang terus meningkat di berbagai wilayah. Bahkan, menurut Bahlil, puncaknya akan terjadi pada tahun 2034 dengan kebutuhan yang diproyeksikan menembus 2.659 BBTUD. Karena itu, Indonesia mulai mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor gas dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Namun, sejauh mana kebijakan ini akan berdampak pada Singapura? Jika melihat data yang ada, sekitar 60% kebutuhan gas di negara tersebut dipasok oleh Indonesia. Artinya, jika pasokan sebesar itu tiba-tiba dihentikan, Singapura akan menghadapi tantangan besar, terutama dalam sektor energi. Sebab tanpa suplai gas yang cukup, produksi listrik untuk kebutuhan domestik mereka akan terganggu secara signifikan. Dampak dari krisis energi ini sebenarnya sudah pernah terasa sebelumnya. Pada tahun 2021, ketika pandemi COVID-19 mengacaukan pasar energi global, harga listrik di Singapura melonjak tajam hingga mencapai rekor tertinggi dalam sejarahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika Indonesia benar-benar menyetop ekspor gasnya sepenuhnya demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Singapura kemungkinan besar akan menghadapi krisis energi terbesar yang pernah mereka alami. Keputusan berani pemerintah Indonesia ini lahir dari kesadaran akan ketimpangan perdagangan energi dengan Singapura. Selama ini, Indonesia mengekspor gas dengan harga relatif murah. Bahkan pasokan listrik yang dikirim ke Singapura akan dibanderol dengan harga yang menguntungkan bagi negara tetangga tersebut. Namun, ironisnya, ketika Indonesia membutuhkan bahan bakar minyak dari Singapura, harga yang ditawarkan justru melambung tinggi. Ketidakseimbangan ini jelas merugikan perekonomian nasional. Menyadari hal tersebut, pemerintah merasa perlu melakukan perubahan dalam kebijakan ekonominya agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi yang merugikan. Keputusan untuk menghentikan ekspor gas pun diambil, sebuah langkah yang langsung memberikan dampak besar bagi Singapura. Namun apakah kebijakan ini akan melemahkan perekonomian Indonesia, mengingat Singapura selama ini menjadi salah satu pelanggan utama?
Menurut para pengamat energi, langkah ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Mengamankan pasokan gas untuk industri dalam negeri dinilai dapat meningkatkan daya saing nasional. Jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, ketersediaan energi di dalam negeri akan lebih stabil, terutama dengan menurunnya produksi gas dari sumur-sumur tua. Selain itu, dampaknya terhadap perekonomian juga tidak bisa diremehkan. Indonesia diperkirakan bisa membalikan potensi kerugian negara hingga 450 triliun rupiah. Ini merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya efisiensi ekonomi yang sedang dijalankan. Menariknya, kebijakan ini mengingatkan pada strategi yang diterapkan Rusia terhadap Eropa. Sebagaimana diketahui, Rusia mampu mengendalikan negara-negara Eropa berkat ketergantungan mereka terhadap pasokan gas. Melihat dinamika ini, bisa jadi Presiden Prabowo ingin mengirim pesan kepada negara-negara Asia bahwa Indonesia memiliki pengaruh besar dalam sektor energi. Dengan sumber daya gas yang melimpah, Indonesia kini berpotensi menjadi kekuatan utama dalam peta energi regional, memaksa Asia untuk meninjau ulang posisi strategis Indonesia di kancah internasional. Selama ini Singapura menikmati pasokan gas murah dari Indonesia. Namun dengan kebijakan baru Indonesia yang menghentikan ekspor gas, negara tersebut kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengatasi krisis energi yang mengancam. Dalam situasi ini, ada dua opsi yang mungkin bisa diambil Singapura untuk menyelesaikan masalah tersebut. Opsi pertama adalah mencari negara lain yang dapat menggantikan Indonesia sebagai pemasok utama gasnya. Namun menemukan alternatif yang menawarkan harga serendah Indonesia bukanlah perkara mudah. Salah satu kandidat yang berpotensi menggantikan Indonesia adalah Australia. Dengan produksi gas alam yang diperkirakan mencapai 5.728 kuadriliun BTU, Australia memiliki kapasitas lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Singapura. Tapi masalahnya, apakah Singapura siap membayar harga yang jauh lebih mahal? Karena sudah bisa dipastikan bahwa Australia tidak akan menjual gasnya dengan harga serendah Indonesia. Di sisi lain, Singapura sebenarnya memiliki kemampuan finansial untuk membeli gas mahal dari Australia, mengingat posisinya sebagai salah satu negara maju di Asia. Namun ada konsekuensi besar yang harus dihadapi. Ketika harga gas naik, biaya produksi listrik pun ikut terdampak. Sebab pembangkit listrik di Singapura masih bergantung pada gas sebagai sumber energinya. Jika harga gas melonjak, maka masyarakat dan sektor industri akan menghadapi lonjakan harga listrik yang tidak bisa dihindari. Jika Singapura enggan mencari pemasok baru dengan harga yang lebih tinggi, maka opsi kedua adalah mempercepat transisi ke energi terbarukan. Jika berhasil, langkah ini akan menjadi solusi jangka panjang yang bisa membuat Singapura lepas dari ketergantungan terhadap gas impor. Namun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Beralih ke energi terbarukan membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak sebentar untuk benar-benar diterapkan secara luas. Sementara itu, keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas sudah berada di ambang pelaksanaan. Dalam kondisi seperti ini, langkah paling rasional yang bisa diambil Singapura adalah menjalin komunikasi diplomatik dengan Indonesia. Mereka perlu mencari cara untuk meyakinkan Indonesia agar tetap menjual gas dengan harga yang masih masuk akal. Setidaknya tidak lebih mahal dari Australia. Jika negosiasi ini gagal, maka Singapura harus bersiap menghadapi perubahan besar dalam sektor energinya. Jika pemerintah Indonesia mampu melihat peluang dengan cermat, situasi ini bisa menjadi momentum emas untuk membangun kerjasama yang lebih menguntungkan di masa depan. Bukan sekedar transaksi ekonomi biasa, tetapi strategi jangka panjang yang benar-benar mampu memperkuat perekonomian nasional. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memetik keuntungan maksimal dari dinamika ini. Berbeda dari sebelumnya, di mana Singapura seringkali mendapatkan keuntungan lebih besar dari hubungan perdagangan energi ini. Lebih dari itu, penghentian ekspor gas ke Singapura bukan hanya sekedar kebijakan ekonomi, tetapi juga sinyal kuat bagi negara-negara di kawasan. Keputusan ini menegaskan bahwa Indonesia kini menjadi pemain utama dalam percaturan politik energi di Asia Tenggara. Bahkan langkah yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo dianggap sebagai strategi cerdas untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Tidak heran jika banyak pengamat menilai bahwa keputusan ini bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari langkah strategis dalam geopolitik kawasan.
Pada akhirnya, harapan terbesar dari kebijakan ini bukan hanya sekedar meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan baru dalam sektor energi. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata, terutama oleh negara-negara tetangga di kawasan. Kini dunia harus mulai mengakui bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan energi di Asia.